3.000 penumpang tiba-tiba membeku hingga mati di dalam sebuah kereta. Seorang pria mendekat. Dia melihat banyak jejak tangan di jendela. Seorang wanita telah menulis bantuan di kaca dengan lipstik. Orang-orang ini terjebak di dalam kereta. Ketika pria itu naik, dia mengetahui bahwa mereka sebenarnya tidak terjebak. Mereka hanya ketakutan dan bersembunyi di sudut-sudut gerbong. Mereka semua berteriak meminta tolong kepada pria itu. Pria itu berpura-pura tidak mendengar dan membuka tas ranselnya. Dia melemparkan sebotol air ke orang-orang itu. Semua orang berebutan secara liar untuk mendapatkannya. Saat pria itu bersiap untuk pergi, kerumunan semakin gelisah. Beberapa mencoba untuk berlari keluar, tetapi ditarik kembali oleh orang lain di belakang mereka. Ternyata, sebuah badai salju yang mendadak datang saat suhu mencapai 48 derajat Celcius dengan panas yang ekstrim. Menyentuh salju bisa membunuh dalam sekejap. Nick berjalan pulang untuk memperingatkan istrinya agar tidak keluar. Setelah berjalan lebih dari 2 jam, Nick kembali ke bawah. Dia menemukan tubuh anjing asing. Anjing itu mengenakan helm, plastik terikat di tubuhnya. Seorang telah menggunakan anjing itu untuk sebuah eksperimen. Di rumah, Nick menemukan pintu terbuka. Istrinya tidak ada di sana. Tiba-tiba, dia mendengar suara di luar. Dia melihat seorang asing sedang mengambil barang-barang. Seorang tetangga menjelaskan bahwa itu adalah seorang yang dikirim oleh istri Nick. Nick merasa lega. Ketika istrinya kembali, dia mengusir tetangga itu. Dia bertanya kepada Nick mengapa dia tidak pulang bersama putri mereka. Setelah berbicara, mereka mengetahui bahwa putri mereka pergi ke rumah teman untuk makan malam. Istri Nick mengirimkan pesan teks dengan alamatnya. Nick tidak memperhatikannya karena dia sedang bermain kartu. Ponselnya mati, jadi dia tidak tahu di mana putrinya berada. Nick memutuskan untuk pergi ke sekolah mencari petunjuk. Saat Nick melangkah keluar, para penyintas mengelilinginya. Mereka bertanya bagaimana dia bisa kembali. Nick menjelaskan bahwa menutupi diri sepenuhnya dengan masker memungkinkan untuk keluar. Mereka mempercayainya dan dia berhasil keluar dari kerumunan. Seorang pria botak menghalangi jalannya dan mengatakan bahwa apartemen tidak ada airnya. Dia meminta masker Nick untuk mencari air. Nick menolak. Dia mengeluarkan pistol dan berlari bersama istrinya melalui kerumunan. Mereka bersembunyi di sebuah ruangan di lantai 2. Orang-orang di luar terus memukul pintu. Nick menyuruh istrinya untuk melarikan diri melalui sebuah jendela. Lalu dia berencana pergi ke sekolah untuk mencari putri mereka. Setelah istrinya pergi, pintu dihancurkan. Nick menutupi kepalanya dengan plastik dan melompat keluar dari jendela. Begitu dia meninggalkan gedung, dia merasa tidak bisa bernafas dan pingsan. Nick terbangun dan mendapati dirinya berada di sebuah mobil. Di sampingnya, ada seorang yang mengenakan perlengkapan pemadam kebakaran. Ketika masker itu dilepas, itu adalah sahabat baiknya. Di rumah, Nick ingin meminjam mobil untuk mencari putrinya, tetapi temannya dengan tegas menolaknya. Ya.